Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana penasihat hukum dari teroris atau tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi yang bernama Refly Harun sepertinya sudah mulai terdesak dan menemui jalan buntu. Karena ketika dia tampil di salah satu stasiun TV, Refly Harun malah ngemis kepada Presiden Prabowo Subianto agar turun tangan menangani kasus ini. Waduh, ke orang ini menyuruh Presiden untuk mengintervensi hukum ya? Ada apa ini? Untuk apa? Biarkan saja hukum berjalan, biarkan saja kasus ini sampai pengadilan. Kenapa Anda ngemis-ngemis ke Presiden? Lalui aja gitu. Kalau Anda yakin penelitian klien Anda itu asli dan benar. Nah, selain itu teman-teman, di tengah isu Pak Jokowi ingin menjadi one team press Presiden Prabowo Subianto dan juga situasi politik ini sedikit memanas karena Pak Jokowi mengatakan bahwa dia akan habis-habisan untuk memenangkan PSI. Kok kader Banteng malah sowan ke Pak Jokowi? Waduh. Harusnya kan mereka menyusun strategi untuk melawan Pak Jokowi. Kok mereka malah sowan? Ada apa ini? Dan kalau kita lihat, orang ini adalah public figure yang kemarin juga sempat dekat dengan Ganjar Pranowo. Ini sangat menarik sih teman-teman. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Amin Rais sedikit menyenggol Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya. Entah kok tiba-tiba Amin Rais nyenggol Letkol Teddy nih, ada apa ini? Tapi sayangnya Amin Rais berujung dirujak netizen dan diberi paham. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Waduh. Aktor Ronal Surapraja sowan ke rumah Pak Jokowi. Lihat kan bajunya, logonya apa, dan di sampingnya siapa teman-teman? Lihat kan, kok bisa-bisanya gitu. Karena kan kalau kita lihat, kader Banteng ini paling anti berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Kok beliau berkunjung gitu? Apakah ini tidak menimbulkan polemik nantinya di tubuh Partai Banteng? Kalau nggak salah beliau juga ini salah satu mantan calon kepala daerah kemarin ya dari PDIP ya nggak sih? Coba kalian komen di bawah. Takutnya saya salah teman-teman gitu ya kan? Ayo cuma silaturahmi aja. Silaturahmi. Sempat deg-degan nggak tadi ketemu Pak Jokowi? Enggak, dulu juga sering ketemu Pak Jokowi. Kan dulu juga sering ketemu. MC Istana beberapa kali, MC Pak Jokowi, MC di mana-mana itu Pak Jokowi sering. Kalau ke kediaman sini sudah berapa? Baru pertama kali. Kebetulan lagi belajar ngebatik di Lawean saya itu gitu sama Mas Pandono. Jadi sekalian ya. Pak Jokowi loh, saya belum pernah. Itu aja. Setelah ketemu Pak Jokowi gimana responnya? Ya Bapak masih ingat saya, Mas dari Bandung. Masih ingat. Tapi memang teman-teman, Pak Jokowi itu apa ya? Daya ingatnya kepada orang itu kuat gitu loh. Jadi beliau kalau ketemu orang pasti tahu, oh pernah ketemu di sini, oh ini orang ini. Beliau kuat loh, daya ingat loh. Tapi ya nggak salah juga sih, beliau presiden ya kan, presiden ke-7, jadi ya wajar teman-teman. Tapi datangnya dia ke situ agak parah juga sih. Ini kasus politiking. Yang bisa mengatasi ini adalah Presiden Republik Indonesia, karena yang dihadapi adalah mantan presiden yang memiliki kekuatan yang powerful. Klaster 2, Roy Rismon Tiva itu dikenakan pasal yang sama. Padahal kan perbuatan mereka berbeda-beda pastinya. Tindakan mereka berbeda-beda. Kok Bahkan minta Prabowo? Locus tempus delicti 22 Januari itu tidak satu pun mereka ada di sana. How come Anda kemudian membuat sebuah penersangkaan yang menurut saya tidak profesional seperti itu, termasuk pengenaan pasal 32 dan 35 itu. Saya kembali mantau adanya kluster-kluster politiking. Karena itu ya, saya apel kepada Pak Prabowo Subianto ya. Pak, intinya ini kasus politiking. Yang bisa mengatasi ini adalah Presiden Republik Indonesia, karena yang dihadapi adalah mantan presiden yang memiliki kekuatan yang powerful. Kalau Anda mau melakukan politik yang bisa politiking di Solo sana. Sampai sekarang saya belum bisa paham sepenuhnya Prabowo yang dikenal cerdas dan piawai dalam kepemimpinan bisa memilih Letkol Teddy Indrawijaya sebagai Menseskap, Menteri Sekretaris Kabinet. Kenapa Teddy lagi ini manusia sebuah ini? unknown quantity. Masyarakat belum pernah mendengar namanya sebelumnya.
Padahal belum peran sih? politik di istana, di sentrum kekuasaan nasional, tidak layak kursi Mensescap diduduki oleh seseorang yang belum matang dan Loh, bentar. Kok nama Teddy baru kelihatan kata dia sekarang? Teddy ini dulunya juga menjadi asisten ajudan Bapak Jokowi bersama dengan Bang Syarif. Kalau Anda baru tahu atau baru dengar nama Teddy sekarang, ya mungkin Anda yang jarang nonton berita, nonton TV, lihat berita, lihat YouTube-nya Pak Jokowi dulu waktu masih menjadi presiden. Itu kan selalu ada Pak Teddy ini. Kok Amin Rais sekarang sensinya kemana-mana ya? Kemarin ke Pak Jokowi dan keluarga, sekarang ke Pak Prabowo dan juga Letkol Teddy. Apakah karena Amin Rais tidak dapat jabatan lagi di era Pak Prabowo? Kalau enggak ya berarti dia udah puasa kurang lebih 15 tahun nih teman-teman. Tak punya jabatan apapun. Waduh, kasihan sekali Pak Tua ini. belum mengendap dalam menghadapi masalah-masalah nasional negara sebesar dan sepenting Indonesia. Teddy jadi pemegang kunci utama yang berhak mengatur menteri-menteri mana, tokoh-tokoh sipil dan militer mana yang diberi waktu untuk beraudiensi bisa menghadap Presiden Prabowo. Kemudian juga satu hal yang cukup misterius, mengapa Prabowo begitu percaya pada Teddy? Jadi tolong Pak Prabowo, Kau tanya Anda langsung sama waspadai Pak betul Prabowo. ya, gerak langkah Teddy ini yang memang menurut saya itu bisa jadi ranjau Anda. Semakin kesini, ulah para pembenci Pak Jokowi malah makin bikin ngakak guys. Alih-alih fokus bukti, yang muncul justru drama internal. Tadi malam, publik dibuat heboh. Rizmon Sianipar yang selama ini teriak paling kencang soal tuduhan ijazah palsu, dikabarkan malah kena tamparan dari Roy Suryo. Loh, ini kan katanya satu barisan. Kenapa sih sesama teman malah saling menjatuhkan? Rizmon sebelumnya dengan penuh percaya diri bilang ijazah Pak Jokowi palsu gara-gara isu tekstur roman. Tapi kok sekarang justru ribut sama kawan sendiri? Hehehe, inilah contoh nyata teman-teman. Kebohongan yang terus dipaksakan, diulang-ulang, dan dibesar-besarkan, akhirnya retak dari dalam dan ketahuan sendiri. Drama boleh jalan, Retak tapi dari fakta dalam, ya tetap kan? berdiri. Ada yang menarik. Roy Suryo sebenarnya ingin menampar Rizmon Sianipar. Kenapa? Karena Rizmon Sianipar dengan gagah berani pertama kali dia tampil ke ruang publik mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, yaitu dari fonts Times New Roman. Nah, padahal Iya, yang diperlihatkan Times oleh New Roy Roman. Suryo, ya fontsnya fonts itu. Gitu. Iya, kan Sebenarnya ada. gini Bang, aku klarifikasi. Fonts Times New Roman berbasis digital Microsoft itu memang tidak sama dengan fonts yang ada di ijazahnya Pak Jokowi atau skripsinya Pak Jokowi. Itu sebenarnya bukan font Times New Roman berbasis Microsoft Word atau Microsoft. Karena aku pernah lakukan analisa, ternyata Microsoft punya Times New Roman itu berbeda dengan huruf yang ada di ijazahnya Pak Jokowi dan teman-temannya. Nah, tadi malam itu akhirnya terbongkar dan Rizmon yang tadinya begitu percaya diri mengatakan bahwa di ijazah Pak Jokowi itu gunakan font Times New Roman yang hanya ada di era tahun 90-an, terpatahkan oleh temannya sendiri yaitu Roy Suryo. Makzulkan Gibran 2026 lah. Ayo kita makzulkan resolusi anak haram konstitusi, produk nepotisme, ya kan Bu? Produk nepotisme. Cuma modal surat keterangan formatnya RT RW, Puskesmas. Aduh, kok bisa jadi wapres? Aduh, kasihan sekali Negara hidupnya ini lu. besar, kita butuh wapres yang qualified. Waduh, bentar teman-teman. Sudah sejauh inikah dia jualan bukunya? Waduh. Ini urat malu dia udah nggak ada apa gimana teman-teman? Hah? Wapres tak punya ijazah. Harus orang-orang yang berkompeten. Bayangkan kalau Pak Prabowo Subianto berhalangan tetap, dia yang jadi presiden kita. Aduh, kacau. Apa alasan Pak Prabowo berhalangan tetap? Hah? Apa alasan Pak Prabowo berhalangan tetap? Ini orang omongannya gimana sih? Dia bilang Pak Prabowo berhalangan tetap kalau gitu. Lah, emang Pak Prabowo kenapa? Pak Prabowo sehat-sehat aja kok. Ini otak orang-orang ini sama kawan-kawan yang lain, aduh, nggak jelas teman-teman. Jadi kalau mau jualan buku aja. Makzulkan Gibran. Tadi Fokus saja kenapa saya membenci pemerintah. Jangan ke Panji lagi. Karena apa? Saudara mau menjelaskan itu tadi. Tunggu dong, sabar. Makanya kalau Jangan terlalu lama berpikirnya. Saya menunggu ini.
saya lihat dari setiap perdebatan Emosian mulu si Koji ya kan. Kebencian pemerintahnya itu dulu dijelaskan dulu. Enggak kan saya Anda membenci Anggapan itu penguasa. saya tegaskan keliru. Kalau Iya kan? kebencian itu kepada Yes, kekuasaan karena memang apa? saya benci. Ya, karena setiap suatu persoalan seperti kasus Panji dan lain-lainnya selalu ditarik-tarik penguasa, tapi Sama juga ketika saudara kita tanya selalu membela bukti, penguasa. Saya yang juga kita ada tanya pernah begini, gitu. apakah ada bukti yang melibatkan penguasa di sini? Bentar teman-teman, bentar. Tadi siapa? Abang kita pengacara Mawar mengatakan bahwa Kozinudin ini selalu membenci pemerintah. Ya itu benar. Benar kalau itu. Dari Pak Jokowi loh. Pak Jokowi diobok-obok terus sama dia. Dia kalau nggak salah ya, diduga pernah mengkafir-kafirkan demokrasi. Waduh. Dia juga kalau nggak salah sales khilafah gitu ya kan. Aduh. Gimana ini teman-teman? Kemarin kan dibilang-bilang ungkit-ungkit ada Solo lagi terlibat, makanya bolak-balik Bang Rasman, gimana tuh? Oh tidak ada hubungan itu. Jadi jangan selantiasa menyudutkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu wait and see. Karena melihat dari gerakan Roy Suryo dan kawan-kawan, akhirnya Pak Jokowi menyatakan melalui ajudannya bahwa tidak lagi ada yang namanya restoratif justice. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Rasman itu kan tidak bernilai ya, dusta belaka. Kenapa? Karena hadirnya Rasman itu bagian dari strategi pecah belah dan adu domba Jokowi yang akhirnya juga menghasilkan 2 orang yang kemudian berdamai dan itu dianggap sebagai prestasi dari Joko Widodo. Selanjutnya, saudara Rasman juga tidak punya kompetensi untuk mengajari kami tentang beracara. Dirinya sendiri kena masalah juga divonis bersalah begitu. Artinya apa? Apa yang disampaikan Rasman juga tidak ada korelasinya dengan perkara ini dan Rasman tidak punya kompetensi untuk mengajari kami. Bahkan Rasman sendiri di perkara ini juga tidak ada hubungan korelasi langsung, baik secara hukum apalagi secara politik begitu. Namun sekali lagi sebagai orang yang bisa jadi ya sudah mantap derek Jokowi atau taklid buta kepada Joko Widodo, maka sudah menjadi tugas seorang Rasman untuk membela, kendati pembelaannya itu seperti selai rambut yang belah 7 yang tidak akan bisa menghambat kebenaran yang hari ini sedang diperjuangkan oleh suara rakyat begitu. Saya pikir itu yang saya mau sampaikan kepada saudara Rasman. Jadi tidak perlu mengajari advokat lainnya untuk beracara. Fokus saja pada dirimu. Apakah dirimu sudah punya putusan terhadap banding yang maju yang dimana saudara sudah sampai dituding bagian pecah belah dari kasus ini nih Bang Rasman, gimana tuh? Makanya sedari awal Agustus lalu saya sudah katakan sesungguhnya kalian tidak solid. Dan terbukti memang Bang Egy Sujana itu memang keluar karena dia merasa didiskriminasi. Salah satu peran utama yang membuat dia tidak nyaman itulah saudara Kozinudin. Itu harus menjadi cross check kepada saudara. Dan memang perkara ini tidak ada kaitannya dengan solid atau tidaknya. Inilah yang kemudian dibangun kubu Jokowi untuk memecah belah dengan menghadirkan orang seperti Rasman ini. Dulu ya. Oke. Lalu kemudian bagaimana seorang lawyer yang katanya pintar bawa ayat, bawa hadis mengatakan bahwa Rasman bersalah. Dan dia sudah melebar-lebar kepada pokok persoalan yang tidak ada kaitannya dengan persidangan Solo. Itulah Rasman. Inkrah atau tidak sudah putusan terhadap saya. Iya, panas. Kalau ini tidak mampu berdebat dengan lawan orang yang mendukung Pak Jokowi, kalian selalu melakukan argumentum ad hominem, menyerang pribadi orang lain. Kembali ke konteks. Dia melakukan argumentum ad hominem, sementara saya tidak boleh. Bagi saya mengatakan bahwa saya hakul yakin Pak Jokowi ijazahnya asli dan saya hakul yakin bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan jika dibawa ke pengadilan mereka akan divonis bersalah. Itu keyakinan saya. Oke, Bang Rasman, terima kasih. Bang Ahmad Kosidudin, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Sama-sama. Bang Rasman, kalau menurut Anda mana yang lebih sahih? Pernyataan dari teman-teman KKN Jokowi yang kemarin hadir di sidang atau penelusuran yang dilakukan pihak Roy CS langsung ke Desa Ketoyat? Begini, proses peradilan itu adalah sebuah pencarian oleh majelis hakim untuk mencari kebenaran material dari sebuah perkara. Oke? Jadi, kita sebagai seorang lawyer tidak punya kapasitas untuk menilai pantas atau tidaknya seseorang dihadirkan di persidangan. Kalau saya bisa sampaikan sebagai ketua umum kami Jokowi, Pak Jokowi ini selama ini orang yang wait and see. Ada gugatan citizen lawsuit di Solo dia hadapi, ada Dumas di Bareskrim dia hadapi, dan Pak Jokowi itu 3 bulan bahkan 6 bulan baru dia melakukan upaya hukum yaitu di Polda Metro Jaya. Nah, karena itu maka kalau kita sebagai orang hukum kan jelas dalam hukum itu teorinya disebut dengan fakta sunt potentiora verbis. Ya, bahwa ada banyaknya kata-kata di luaran itu akan terpatahkan oleh satu fakta. Fakta apa? Kalau citizen lawsuit di PN Solo itu telah membuka fakta dengan menghadirkan saksi yang memang KKN bersama Pak Jokowi, maka apalagi yang harus dibantah di situ. Dan tetap relevan menurut Anda ya Bang?
Oh, sangat relevan, sangat relevan. Karena itu maka justru saya melihat bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan mulai kocar kacir. Mulai kocar kacir. Dengar nggak teman-teman? Roy Suryo dan kawan-kawan mulai kocar kacir, kata Bung Rasman Nasution. Ketakutan sehingga mau menguji ke MK dan lain Ketakutan, sebagainya. ya kan? Kalau saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu, kalau memang kita ingin mencari kebenaran dari ijazah Pak Jokowi, monggo kita lanjut ke pengadilan, kita buktikan di sana bersama-sama palsu atau tidak ijazah Pak Jokowi. Bang Kozinudin bilang bahwa banyak micinnya dalam tanda kutip persidangan-persidangan selama ini. Tepat nggak tuh Bang? Kalau Kozinudin dan teman-teman ini kan memang selalu membumbui kata-kata yang menurut saya sangat tidak pantas gitu ya. Apa urusannya mecin dan tidak, ini bukan masakan. Yang kemarin mereka bilang KUHP Solo, KUHP Solo. Ini ngawur semua. Kalau saya sebagai seorang lawyer, saya katakan, Anda yang mempersoalkan apa? Saya tanya kepada klien, keabsahan ijazah Pak Jokowi kan? Ya sudah. Sekarang Anda tersangka, kita ajak supaya kejaksaan yang memeriksa perkara ini untuk lanjut di P21 dan kejaksaan. Mari kita tonton karena seluruh Indonesia akan live kan TV, mungkin live juga melalui media sosial di YouTube. Untuk memastikan bisa Pak Jokowi ini Pak Jokowi ada. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, luar biasa ya. Di konten kali ini banyak video yang sangat menarik dan juga mengejutkan. Yang mengejutkan tadi adalah salah satu kader dari Banteng yang kemarin sempat berkontestasi di pemilihan kepala daerah, ternyata sowan ke Pak Jokowi. Oh ya, walaupun dia tadi mengatakan bahwa ya hai silaturahmi, kebetulan ada kegiatan di Solo. Tapi ya walaupun begitu, walaupun silaturahmi dan kebetulan ada di Solo, tapi kan ya kader-kader Banteng ini sangat anti untuk menginjakkan kaki ke rumah Pak Jokowi. Mereka nggak bakal mau teman-teman, nggak bakal mau ke rumah Pak Jokowi. Karena ya apa namanya ya, mereka itu sudah dicuci otaknya bahwa Pak Jokowi ini pengkhianat, Pak Jokowi ini itu. Jadi ya Pak Jokowi dianggap musuh lah bagi Banteng. Tapi ya Pak Jokowi santai-santai aja ya kan. Ya kita lihat saja nanti. Mungkin ini juga imbas karena Pak Jokowi kemarin teriak-teriak ya kan, membara bersemangat di Rakernas PSI bahwa beliau akan bekerja full untuk PSI, akan turun sampai ke kecamatan, kelurahan untuk memenangkan PSI. Ini kan sangat luar biasa. Ini mengguncang dunia perpolitikan Indonesia, teman-teman. Dan lagi, tadi ada Amin Rais yang sedikit menyenggol Letkol Teddy. Ada apa Amin Rais? Kalau nggak dapat jabatan, nggak dikasih jabatan atau nggak dipanggil masuk koalisi partai Anda, itu nggak usah nyenggol sana sini. Kemarin keluarga Pak Jokowi disenggol, Pak Prabowo disenggol, sekarang Letkol tadi disenggol, besok siapa lagi disenggol Amin Rais nih? Jujur aja sih ke depan publik, Pak maaf saya butuh jabatan gitu ya kan. Apalagi kemarin dia sempat ingin mengorbit anaknya dengan mengungkit-ungkit kalau anaknya pernah bekerja mendukung Pak Prabowo di Pilpres. Tapi kan kita melihatnya Pilpres 2024 Amin Rais, bukan Pilpres 2014. Aduh, Bung Amin. Dan Refli Harun tadi, kuasa hukum penasihat hukum dari tersangka klaster kedua, yakni teroris. Aduh, nyuruh-nyuruh Pak Prabowo turun tangan di kasus ini. Ngapain? Percayakan kepada kepolisian. Pak Prabowo tidak mungkin mengintervensi polisi, penegak hukum, nggak mungkin. Makanya Pak Prabowo itu bekerja fokus dengan program-program kerja, program-program unggulan. Bukan mengurusin ijazah. Itu mah urusan kecil, remeh-temeh. Kalaupun Pak Jokowi atau Pak Prabowo turun gunung, ya untuk apa gitu Pak Prabowo turun gunung? Mau mendamaikan gitu? Oh jangan, nggak boleh damai. Kalau damai nanti kalian keenakan. Besok-besok nuduh-nuduh orang jasanya palsu. Besok-besok melakukan penelitian lagi jasa orang palsu. Ya semuanya dibuktikan di pengadilan dong. Ini minta nanti di pengadilan uji forensik independen baru. Tapi kalau nanti sudah diuji forensik independen, kalau hasilnya juga tetap asli identik, ya jangan nangis darah gitu ya kan. Aduh, ini orang-orang ini saya nggak ngerti teman-teman, pola pikirnya gimana gitu, aneh-aneh orang-orang ini. Aduh, makin hari sepertinya makin hilang arah aja. Aduh, apalagi Kozinudin. Aduh, narasi-narasi hukumnya sepertinya udah habis orang ini. Sekarang dia selalu membangun narasi-narasi agama ya kan, narasi-narasi cocokologi ya kan. Aduh, nggak ada lagi argumentasinya, udah habis teman-teman. Aduh, aneh lah orang-orang ini. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.